Kemudian saya kirim ya ke PJ mata kuliahnya. Saya kirim apa namanya buku tentang farmakoekonomi. Nanti minta tolong kalian baca bab-bab yang saya nanti ini ya arahkan ya. Nanti kita bahas ya. Saya nggak lama sih rapatnya. Mudah-mudahan sebelum jam 9 udah selesai. Tapi daripada maksudnya ini waktunya terbuang, saya akan share buku. Nanti kalian tolong dibaca bab sekian, nanti saya kabarin. Demikian ya, teman-teman ya. Ya, Baik, Ibu. ya. Baik, Ibu. Ya. Saya sementara live dulu ini pakai HP karena laptopnya dipakai buat Zoom yang ini rapatnya. Ya, makasih ya. Nanti saya kabarin lagi nih. Saya kirimkan bukunya. Makasih, yuk. Ya, Izin Ibu. live dulu ya. Sama-sama.
Sebenarnya saya baru dapat bahan dari Ikifa. Nah, ini yang selama ini bahan yang karena kemarin-kemarin saya minta ke Ikifa, Ikifa belum katanya belum ketemu bahannya. Nah, ternyata ini saya baru dapat pagi ini dari Ibu Meta dan ternyata apa yang menjadi bahan Ikifa itu sama dengan yang sudah saya ajarkan ke kalian. Malah saya tuh ngajarin ke kalian tuh malah lebih cepet gitu. Maksudnya ternyata bahannya IKIFA itu sebelum apa UTS yang dipakai itu hanya sampai cost effectiveness analysis dengan apa namanya nanti dengan cost utility analysis ya. Nah, untuk yang selanjutnya itu dipakai untuk UAS. Nah, artinya kita masih punya dua bahan lagi yang perlu kita sama-sama kita sepakati ya. Nah, ini cost effectiveness analysis ini sebenarnya saya udah sering ya. Saya udah sering banget ini ya, teman-teman ya. Saya udah sering kasih contoh udah banyak. Apa namanya teorinya juga udah banyak. Nah, tapi kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi bareng-bareng. Nih ya. Ini sebenarnya ini sudah nanti saya diingetin ya kalau udah jam 9 di apa namanya 40 ya. Nah, ini sebenarnya sudah ya. Kemarin saya sudah ajarin juga evaluasi ekonomi ini juga sudah ya. Jadi kita lihat ini aja. Karena ini kan di minggu kemarin kan saya udah apa kita udah bahas malah yang sudah kita bahas tuh malah udah lebih duluan gitu. Makanya oh ternyata kita nggak ketinggalan seperti itu. Malah yang saya buat itu kebanyakan saya kasih contoh-contoh gitu ya. Nah, ini evaluasi ekonomi pada sektor kesehatan, ini juga di mana di sini disebutkan identifikasi, pengukuran, penilaian, dan membandingkan biaya dan outcome pengobatan atau proses pengobatan yang akan dipertimbangkan. Nah, salah satunya dalam evaluasi cost effectiveness analysis yang kemarin saya kasih yang jelas banget itu yang ini ya, yang apa yang membandingkan antibiotik A dengan antibiotik B, mana yang paling efektif ketika dilakukan kajian farmakoekonomi dari segi biaya, dari segi terapi, dari segi efek samping. Nah, ini adalah teorinya, kemudian cost effectiveness. Nah, ini biaya minimum dari manfaat yang diberikan, manfaatnya maksimum. Artinya prinsip farmakoekonomi itu manfaatnya lebih besar daripada biayanya. Jadi biayanya minimal, manfaatnya maksimal. Jangan kebalik. Jangan biayanya mahal tapi manfaatnya dikit gitu ya. Nanti ya, jadi artinya ini prinsip cost effectiveness itu adalah biaya minimal tapi manfaatnya maksimal. Nah, mungkin kita lihat ini ya kali ya, lihat apa namanya apa ya logonya The Cost ya, The Cost restoran itu kan harga kaki 5 tapi rasa bintang 5. Nah, itu mirip lah, seperti itulah analoginya, mirip lah. Harganya minimal, harga kaki 5 tapi rasanya bintang 5 rasanya maksimal. Nah, ini intervensi mana yang dapat mencapai hasil yang telah ditargetkan dengan biaya yang paling rendah. Kemudian intervensi mana yang dapat mencapai hasil yang paling menentukan dengan alokasi biaya yang telah ditetapkan. Nah, ini ya, anak FTM pembanding. Oke. Nah, FTM Pinas pembanding diukur dengan single outcome. Outcome diukur dalam hasil bentuk natural. Umur yang bertambah oleh penerapan teknologi kesehatan. Jumlah kematian yang bisa dicegah. Ya, oke. Cost effectiveness analysis merupakan salah satu cara untuk memilih dan menilai program yang terbaik. Salah satu fungsinya, kemudian sebuah teknik untuk memilih atau membandingkan beberapa strategi di mana sumber daya terbatas. Nah, ini juga kita udah bahas, ingat ya, apa minggu lalu kita udah bahas bahwa ketika dananya sedikit, sumber dayanya sedikit, kira-kira gimana nih cara cara melakukan memilih apa namanya suatu kebijakan dengan sumber daya yang terbatas dengan uang yang anggaran yang minimal. Nah, ini salah satu yang menggunakan effectiveness analysis. Oke. Nah, ini CE rasio nih juga kita udah ini juga kita udah makanya ini saya ngelihat loh kok ini malah duluan kita ya. Artinya duluan kita. Tapi nggak apa-apa teman-teman ini malah ada contoh ya. Nih, kita lihat contoh program A. Dengan biaya 50 juta rupiah dapat menyelamatkan 100 orang penderita. Ya.
Program B dengan biaya 50 juta dan menyelamatkan 15 orang penderita. Nah, CE rasio ini kan tadi apa namanya? Mana tadi? Nah, CE rasionya apa namanya? Total biaya dibagi manfaat yang dihasilkan. Bagaimana jawabannya? Sip, tadi. Nah, program B, CE rasio, mana program yang lebih cost efektif? Kalau kita lihat duitnya kan lebih apa? Lebih apa ya? Lebih murah yang program A ya, duitnya 50 juta, bisa menyelamatkan 100 orang penderita. Sementara program B, duitnya sama 50 juta, tapi hanya menyelamatkan 15 orang penderita. Kita lihat apa B. Program A yang akan dipilih karena lebih cost efektif dibandingkan program B. Yalah, 50 juta, yang satu menyelamatkan apa namanya 100 orang penderita, yang satunya hanya menyelamatkan 15 orang penderita. Karena untuk satu kehidupan program A membutuhkan biaya yang lebih sedikit dibandingkan program B, gitu ya. Dan contoh lagi, nih, ntar kita ambil yang ini aja deh. Biaya satuan untuk pelaksanaan imunisasi hepatitis D, B dengan alat suntik disposable adalah 33.572. Biaya satuan untuk pelaksanaan imunisasi hepatitis B dengan alat suntik Unijack. Jadi ada yang pakai alat suntik disposable, ada yang pakai alat suntik Unijack. Yang disposable 33.000, yang Unijack 27.500. Mana program yang lebih cost efektif? Ayo jawab cepat. Kira-kira yang mana nih? Yang yang program yang menggunakan disposable atau Unijack? Kita Unijek, jawab Ibu. aja Unijack ya. Ada lagi yang lain? Unijack ya. Oke, kita lihat jawabannya ya. Penggunaan alat suntik Unijack lebih cost efektif dibandingkan alat suntik disposable karena biaya yang dikeluarkan untuk melakukan imunisasi hepatitis B lebih murah dengan menggunakan alat suntik Unijack daripada alat ini masih kasusnya tunggal ya, tidak dihubungkan dengan terapi ya. Dia ngelihat oh alat suntiknya lebih murah gitu ya. Nah, kalau kalau ini apa artinya bisa ini ya, apa maksudnya masih bisa inilah eh kemudian alat suntik Unijack oke, faktor yang nah, nih ya, total biaya dan pelaksanaan imunisasi 17,93%, biaya operasional rata-rata per puskesmas, biaya investasi, biaya pemeliharaan jumlahnya, biaya pemakaian vaksin 64%, total biaya pelaksanaan, dan indeks pemakaian vaksin 100%. Faktor apa bahasa tingkat efisiensi alat suntik jenisnya? Nah, ini juga nih, ini nanti kalian baca aja ya. Ini kan beda nih. Padahal ininya sama ya, total biayanya sama, biaya operasionalnya sama, biaya investasinya sama, cuman yang ini indeks pemakaian vaksinnya hanya 66,4%. Jumlah cakupan imunisasi, cakupan itu adalah banyaknya masyarakat yang menjadi peserta imunisasi. Kita lihat yang kedua, jumlah cakupan imunisasi sama, tapi indeks pemakaian vaksinnya 100%. Walaupun yang di atasnya sama, tapi indeks pemakaian vaksinnya lebih besar yang ini, yang kedua ya. Gitu. Kenapa perbedaan? Karena tingkat efisiensi, jenis biaya, cakupan imunisasi. Oke, ini udah ya. Jadi intinya teman-teman, ini saya kasih singkat karena ketika saya cek ini sama dengan materi yang udah saya berikan di minggu-minggu sebelumnya. Artinya ini apa ya apa lebih apa biar kalian lebih mendalam lagi. Artinya kita nggak perlu banyak-banyak materi ya. Yang penting kalian paham dulu ini ya apa ininya farmakoekonomi ini paham dulu metodenya gitu ya. Artinya ketika apa jadi kita nggak akan banyak materi nanti untuk ujian bahan ujian kita hanya sampai cost utility ya. Cost utility nanti minggu depan mungkin sekalian saya akan kasih ini kisi-kisi soal. Saya mau tanya dulu untuk soal, saya terus terang baru pertama kali saya membuat soal farmakoekonomi. Saya lagi minta ke Sekretariat IKIFA untuk meminta soal farmakoekonomi yang semester sebelumnya. Saya pengen lihat seperti apa sih soal farmakoekonomi yang sebelumnya. Lagi dicari sih. Nah, saya pengen masukan dari kalian ya. Kalian pengen soal farmakoekonominya esai atau pilihan ganda? Ayo. Pilihan ganda, Pilihan Ibu. ganda, Bu. Kan Pilihan salah ganda, nanyanya Ibu. ya, gitu. Pilihan Nah, ganda.
teman ada kekurangan. Kalau pilihan ganda semua, nanti kalian kalau salah itu nilainya nggak bisa dibantu. Tapi kalau ada kombinasi dengan esai, misalnya pilihan gandanya 30, esainya 3, teman, itu bisa dibantu dengan dari jawaban esai. Karena saya biasanya kalau esai, walaupun dianya menjawabnya tidak tepat banget, paling nggak udah upah nulis lah gitu. Atau mau esai, atau mau pilihan ganda semua. Oke, ayo. Mau pilihan ganda semua atau ada esainya sedikit. Tapi saya sih senang sih pilihan ganda semua. Saya gampang meriksanya. Ya kan? Kalau ada esainya kan jawabannya bervariasi gitu ya. Gitu. Ya udahlah, mungkin untuk sekarang kita pilihan ganda aja dulu semua ya. Nanti mungkin nanti saya akan perbanyak di latihan, di apa namanya tugas. Nanti baru tugas kalian mungkin mencari mencari teori, materi atau analisis. Tapi nantilah kita setelah UAE, setelah UTS saja saya kasih tugas ya. Baik, teman-teman udah 9.37 saya absenkan ya. Saya anggap masuk semua ya karena sayanya tadi telat. Masuk semua ya? Masuk, Ibu, masuk. Kalau masuk semua, ya udah nanti saya absenkan maksud semua. Habis ini saya langsung absenkan. Terima kasih banyak. Mohon maaf banget. Saya udah sampai berkali Selasa ini saya benar-benar hektik banget. Biasanya Selasa itu selalu kita ada rapat apa mendadak segala macam. Makanya saya minta maaf ya. Ini makanya ini juga masih nih Zoom-nya saya nyambi aja nggak apa-apa kalau nggak kalian. Ya udah, makasih banyak. Selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Terima kasih, Bu. Selamat pagi. Ya.